Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Herawati dengan nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ke-12 tentang Big Data Analysis. Apa itu analisis data besar? Analisis big data merupakan proses rumit dalam memeriksa big data untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, kolerasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang tepat. Analisis data besar adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritme statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Contoh analisis data besar dapat ditemukan di industri layanan kesehatan, di mana jutaan catatan pasien, klaim medis, hasil klinis, catatan manajemen perawatan, dan data lainnya harus dikumpulkan, diagregasi, diproses, dianalisis. Mengapa analisis data besar itu penting? Organisasi dapat menggunakan sistem dan perangkat lunak analisis big data untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dapat meningkatkan hasil terkait bisnis mereka. Manfaatnya dapat mencakup pemasaran yang efektif, peluang pendapatan baru, personalisasi pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan strategi yang efektif, manfaat tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Ada 4 langkah proses analisis big data. Yang pertama, profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda, merupakan campuran data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Meskipun setiap organisasi menggunakan aliran data yang berbeda, beberapa sumber umum mencakup hal data aliran klik internet, log server web, aplikasi awan, aplikasi seluler, konten media sosial, SMS dari email pelanggan dan tanggapan survei, catatan ponsel, data mesin ditangkap oleh sensor yang terhubung ke Internet of Things. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Setelah data dikumpulkan dan disimpan di gudang data atau data cloud, profesional data harus mengatur, mengkonfigurasi, dan mempartisi data dengan benar untuk query analitis. Persiapan dan memprosesan data yang menyeluruh menghasilkan performa yang lebih tinggi dan query analitis. Yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Profesional data menghapus data menggunakan alat script atau perangkat lunak kualitas data. Mereka mencari kesalahan seperti duplikasi atau kesalahan format serta mengatur dan merapikan data. Dan yang keempat, data yang dikumpulkan, diproses dan dibersihkan, dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik, termasuk alat untuk hal penambangan data, analisis prediktif, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, perangkat lunak penambangan teks, dan analisis statistik, kecerdasan buatan, perangkat lunak BI arus utama, alat visualisasi data. Ada jenis analisis data besar. Yang pertama, analisis deskriptif, bentuk analitik yang paling sederhana di mana data dianalisis untuk penilaian umum dan diringkas. Yang kedua, analisis diagnotis, mengacu pada analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, analisis prediktif, mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang keempat, analisis preskriptif. Analisis ini mengikuti diagnosis dan prediksi. Setelah masalah teridentifikasi, laporan ini memberikan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Teknologi dan data analisis besar yang penting. Yang pertama, HEDOP, kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan dan memproses kumpulan data besar. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif, memproses data kompleks dalam jumlah besar dan menggunakan pembelajaran mesin serta algoritma statistik untuk membuat prediksi tentang hasil peristiwa di masa depan. Yang ketiga, alat analisis aliran digunakan untuk memfilter, mengumpulkan, dan menganalisis data besar.
Yang keempat, data penyimpanan terdistribusi, direplikasi umumnya pada database non-relasional. Yang kelima, basis data NoSQL, sistem manajemen data non-relasional yang digunakan saat bekerja. Di sini ada manfaat analisis data besar dan tantangan analisis data besar. Manfaatnya yang pertama, kecerdasan waktu yang nyata. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, keterlibatan pelanggan yang lebih awal. Yang kelima, mengoptimalkan strategi manajemen resiko. Dan tantangannya yang pertama, aksesibilitas data. Yang kedua, pemeliharaan kualitas data. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, memilih alat yang tepat. Dan yang kelima, kekurangan bakat. Sejarah Big Data, istilah Big Data pertama kali digunakan untuk merujuk pada peningkatan volume data pada pertengahan tahun 1990. Pada tahun 2001, Doug Laney yang saat itu menjabat sebagai analisis di konsultan Meta Group INC memperluas definisi data besar. Memperluas ini menggambarkan yang pertama volume data yang disimpan dan digunakan oleh organisasi, yang kedua berbagai data yang dihasilkan oleh organisasi, ketiga kecepatan saat data tersebut dibuat dan diperbarui. Ketiga faktor tersebut kemudian dikenal sebagai 3V data besar. Gartner mempopulerkan konsep ini pada tahun 2005 setelah mengakuisisi Meta Group dan memperkerjakan Laney. Seiring waktu, 3P menjadi 5P dengan menambahkan nilai dan kebenaran, terkadang P ke-6 untuk variabilitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.